Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habi ghani. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah izinkan kembali kita dapat bersama-sama berkumpul, insyaallah dalam keadaan sehat walafiat, ya, dalam keadaan tetap iman, dalam keadaan kuat Islam. Insyaallah mudah-mudahan iman Islam kita senantiasa terpelihara, ya, hingga ajal datang menjemput kita semua, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wasiat Allah kepada hambanya adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiatnya Allah. Wasiatnya Allah kepada kita, kata Allah, jangan ada dari kita yang wafat kecuali wafat muslim. Wafatnya dalam keadaan Islam. Kalau kita punya wasiat dari orang yang kita cinta, kita mati-matian gak mau menuhin wasiat itu. Mati-matian pesan, apalagi kalau dibilang wasiatnya pesan terakhir dari orang yang kita cinta, dari orang yang kita sayang, dikasih wasiat, disuruh begini dan begitu, mungkin kita akan mati-matian berusaha, berupaya bagaimana caranya wasiat itu bisa kita jalanin. Lalu kita bayangkan, wasiat ini adalah wasiatnya Allah sama kita. Allah kedudukannya melebihi siapapun yang kita cintai di muka bumi ini. Allah yang pertama berwasiat kepada kita yang menciptakan kita dan yang memberikan kita seluruh kenikmatan beserta semesta alam ini, berpesan kepada kita dengan pesannya wala tamutunna, jangan sekali-sekali ada dari kalian yang wafat illa wa antum muslimun, kecuali kamu dalam keadaan Islam. Berarti wasiat ini untuk kita sampai kepada tahapnya wafat dalam keadaan Islam adalah memegang teguh semua perintahnya beserta menjauhi segenap tenaga kita dan kekuatan kita untuk menjauhi larangannya. Apa yang Allah perintahkan sama kita biqadril istita'ah, dengan kadar kemampuan kita, apa yang bisa kita jalanin, kita jalanin. Menjauhi larangannya biqadril mastata'na, menjauhi larangannya semampu kita, yang mampu kita lakuin sampai titik darah penghabisan kita bakal jauhi. Apa aja yang Allah senengin itu yang kita senengin, apa yang Allah gak suka itu yang kita gak sukain. Dengan itulah insya Allah jika kita berpegang teguh pada nilai-nilai Islam, syariat, sunnah, insya Allah orang-orang yang begini gak akan disia-siakan sama Allah. Wafatnya insya Allah wafat dalam keadaan Islam. Wabil khusus harapannya wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ini harapannya. Dan pegang teguhlah wasiatnya Allah. Jangan sampai ada dari kita yang melalaikannya daripada bentuk syariatnya ataupun sunnah-sunnahnya. Insya Allah Allah berikan kepada kita tuntunannya, ya, untuk bisa terus senantiasa menjaga diri kita dari segala bentuk apa-apa yang dilarang olehnya, dan selalu memberikan kita kekuatan dan bimbingan serta tuntunan agar kita bisa terus menjalankan seluruh perintahnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini setelah kemarin kita ngebahas tentang babuz zina, alhamdulillah babuz zina sudah selesai. Sekarang kita mau bahas bab selanjutnya, al-bab tsalits wa ishrun, bab yang ke-23, berkenaan dengan tema silaturahmi dan hak sesama kedua orang tua. Insyaallah dengan hak kita faham makna silaturahmi, kita faham juga tentang haknya orang tua, kita bisa jadi orang yang tidak menjadi tukang pemutus silaturahmi.
Kita jadi orang yang selalu menyambung silaturahmi. Kita belajar dari bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujian terbesarnya kita itu orang terdekat kita, dari kalangan aqarib, kerabat. Karena Nabi itu diuji sama kerabat. Nabi sebelum ditentang sama kaum Quraisy, yang pertama nentang Nabi pamannya sendiri. Yang musuhin Nabi pamannya sendiri. Yang bikin masalah sama Nabi pamannya sendiri. Kenapa terjadi peristiwa itu? Kenapa Allah nggak balikin aja semua hati pamannya Nabi? Biar kalau pamannya Nabi semua sokong Nabi, dukung Nabi, nggak ada orang Quraisy satupun yang nentang Nabi. Semua bakal masuk Islam dengan mudah. Tapi Allah punya jalannya berbeda. Allah bikin justru penentangan pertama dari dalam. Penentangan pertama, usikan pertama, godaan pertama justru dari pamannya sendiri. Orang yang sepatutnya mendukung malah balik menyerang. Orang yang sepatutnya menolong justru malah menjadi musuh. Ini terjadi di zaman Nabi. Nabi dulu yang ngalamin ini. Justru keluarganya sendiri menjadi serangannya, pembencinya, yang musuhin dia. Walaupun kita tahu ada paman Nabi Abu Thalib, ada paman Nabi Hamzah, ada paman Nabi Abbas yang pada masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW. Namun kan itu ada proses. Bagaimana Sayyidina Abbas masuk Islam, bagaimana Sayyidina Hamzah masuk Islam, begitu pula wafil qissah bagaimana Sayyidina Abu Thalib menjadi orang yang mau menolong, membela Rasulullah SAW. Semuanya proses. Tapi di sini hikmah terbesarnya, kita melihat Nabi berhasil. Nabi nggak hancur karena dijahatin keluarga. Apa Nabi jadi pemicu yang justru ngebalik nyerang keluarga? Tidak. Kita belajar uslub Nabi di sini. Oh, Nabi dimusuhin keluarga, apa Nabi jadikan keluarga musuhnya terdepan? Tidak. Nabi punya musuh keluarga sampai keluarganya namanya ditulis sama Allah di Al-Quran menjadi surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabiw wa tab. Itu siapa? Paman Nabi kan? Abu Lahab sampai turun ayat berkenaan tentang dirinya. Apakah Nabi menjadi orang paling terdepan yang memusuhi seorang Abu Lahab? Tidak. Karena Nabi kita mau ngajarin kita satu uslub, satu jalan. Menyikapi keluarga yang tidak sejalan. Menyikapi keluarga yang gak sepaham sama kita. Menyikapi keluarga yang punya pahamnya, kita punya pahamnya. Tapi di sini penengahnya adalah silaturahmi. Nabi nggak ketemu Abu Lahab yang musuhin Nabi itu. Misal Abu Lahab di situ, Nabi yang lagi jalan di sini, aduh males ada Abu Lahab, milih jalan sono. Males ada Abu Lahab. Kan kalau kita kesal sama orang begitu, aduh dia kenapa ketemu gitu. Kalaupun ketemu kita nggak sapa lagi kalau bisa, belaga nggak lihat. Tahu nggak kamu begitu lebih konyol lagi. Dalam satu acara misalnya, dalam satu perkumpulan misalnya, apalagi di situ adanya aqarib, adanya kekeluargaan, kenal, ada kekeluargaan, ada salah, belaga nggak lihat, belaga nggak nengok, itu lebih konyol lagi. Kalian tahu Nabi pernah jelas-jelas digaliin lobang sama pamannya sendiri Abu Lahab. Abu Lahab galiin lobang buat Nabi, katanya Muhammad jam segini biasanya lewat nih. Kalau dia lewat dia pasti nyemplung ke sini nih, katanya si Abu Lahab. Subhanallah, tuh waktu biasanya Nabi lewat sini sama Allah disuruh lewat sono. Dari saking bingungnya Abu Lahab nyariin Nabi, dia yang lupa gali lubang, dia yang masuk ke dalam tuh lubang. Dia yang nyemplung ke dalam lubang yang dia gali sendiri.
Pas Nabi lewat, Abu Lahab yang di dalam, Nabi yang di atas. Kata Nabi, mau ku bantu? Coba kalau kita, Ibu tahu udah dia yang gali lubang, ya, udah dia yang gali lubang, dia yang ketulak, kalau bahasa kita ketulak kan, dia yang kualat, kalau orang kita bilang dia yang nyeblos sendiri. Kira-kira kalau itu terjadi sama kita, jujur aja, ibu tinggalin, ketawain, atau ledekin? Tiga-tiganya kita bakal lakuin kayaknya, ketawain, tinggalin, ledekin, syukurin loh. Maka jadi orang jangan jahat-jahat banget ya. Jadi orang yang baik gitu, jangan jahat gitu loh jadi orang. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi sama Nabi? Ditawarin sama Nabi. Mau ku bantu? Wah, kebayang nggak? Dia yang gali lubang, dia yang masuk, malunya kayak apa ya? Gengsi Abu Lahab. Enggak, makasih. Kata Nabi, nggak ada yang lewat sini. Saya tolongin kamu. Ayo sini saya bantu. Ada imbalannya. Katanya Abu Lahab bilang, kalau boleh imbalannya, tobatlah kamu pada Allah. Masuklah kamu ke ajaran Islam. Maka kau akan selamat, kata Nabi. Masih diajakin pada kebaikan. Dasar si Abu Lahab bilang, baiklah tolong saya. Aku akan masuk ke agamamu jika kau menolongku. Ditolongin sama Nabi. Nabi yang tarik tangannya, Nabi yang tolongin dia, Nabi yang selamatin. Naik Abu Lahab. Subhanallah, begitu naik, dia bilang apa? Ogah saya mau masuk ke agama kamu Muhammad. Hatinya benar-benar tebal, ketutup. Ada orang-orang yang kadang-kadang kita mau berdamai sama dia, kita mau baik sama dia, dianya seolah gak ngasih kesempatan kita buat baik sama dia. Ada juga orang yang kayak gitu. Kalau kita ketemu sama yang begitu, jangan mudah patah. Dibaikin ngeyel, cukup ya, sekali aja gue sih begini. Ogah gue begini lagi misalnya. Ibaratnya, tapi enggak. Nabi cuma bilang sama Abu Lahab, man hafara bi'ran waqa'a fih. Siapa orang yang gali lubang, maka dia yang akan terjebur di dalam lubang itu sendiri. Siapa yang punya niat jahat pada orang lain, dia yang akan terjerembab di dalam kejahatannya itu sendiri. Siapa yang punya niat buruk pada orang lain, dia sendiri yang akan tercemplung dalam keburukan perbuatan itu sendiri. Makanya kalau kita nih muamalahnya sama Allah, kamu gak akan terusik sama sikapnya orang sama kamu. Orang mau baik, orang mau jahat, saya muamalahnya sama Allah. Saya tuh baik sama kamu bukan karena siapa-siapanya kamu, tapi karena kamu, saya baik itu karena saya diminta Allah untuk baik sama kamu. Karena kalau kita baik berdasarkan orang, maka kita nggak akan ketemu. Selamanya kita nggak akan jadi orang baik. Karena orang nggak selamanya menjadi apa yang kita mau. Maka muamalah kita itu jangan pernah muamalah karena orangnya. Kita baik sama orang gara-gara tuh orang baik. Begitu tuh orang nggak baik, kita sakit hati apa nggak sakit hati? Jangan muamalah sama orang karena orang itu baik, dan jangan benci orang karena orang itu jahat. Kalau kita baik sama orang karena orang baik, atau kita benci orang karena orang itu layak dibenci, berarti kita muamalahnya salah. Subhanallah, berapa banyak orang yang pernah benci sama orang, begitu tuh orang baik sama dia, dia yang malu, akhirnya dia yang baik. Dulu bencinya minta ampun, gedeknya minta ampun, akhirnya jadi baik gara-gara dibaikin. Dan berapa banyak orang kecewa karena perlakuan baik orang yang berubah. Tadinya lucu, ketawa, seneng bareng, jalan bareng, tahu-tahu habis gitu punya teman baru lupain kita. Jalan sama orang, kita nggak dibel, nggak ditelepon, nggak diajak, nggak dijapri. Iya.
Tahu-tahu dilihat status saja dipajang. Oh, lagi jalan. Kamu lupa di hide. Lupa di hide. Ani nggak diajarin, Ani tahu sendiri. Ya, oh dia jalan katanya ngomong. Oh jalan, gak ngajak-ngajak jalannya gitu. Sakit hati ente. Karena apa? Muamalah kita terlalu sempit. Muamalahnya cuma sebatas diri kita sama orang. Tapi kalau kamu muamalahnya sama Allah, orang mau gimana aja, ya kamu baik berdasarkan perintah Allah. Gak ada peluang kamu buat jahat karena jahatnya orang sama kamu. Dan inilah pentingnya kita nih mengenal bagaimana caranya muamalah yang sebenarnya. Muamalah bukan karena orang baik, muamalah bukan karena orang buruk. Karena Nabi ngajarin sama kita untuk tetap berbuat baik pada siapapun tanpa terkecuali. Kalau muamalah itu berdasarkan baiknya orang, ya Nabi ngajarin kita begitu. Tapi Nabi nunjukinnya gak gitu. Bahkan setelah Abu Lahab namanya diabadikan di dalam Al-Quran, Abu Lahab punya anak namanya Ikrimah. Masuk Islam Ikrimah. Masuk Islam. Ikrimah masuk Islam. Saat Ikrimah masuk Islam, ada orang yang sholat nggak kelar-kelar kalau sholat yang dibaca tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tiap kali sholat baca itu, dan di situ ada Ikrimah. Orang itu ditegur sama Nabi. Nabi ditegur. Ditegurnya apa? Hargai saudaramu Ikrimah. Sesungguhnya kalau dia bisa memilih, dia juga nggak pengen bapaknya meninggal begitu. Dia juga nggak pengen bapaknya tersesat begitu. Hargai Ikrimah. Ditegur, disuruh hargain Ikrimah. Walaupun begitu jahatnya, walaupun begitu fasiknya, begitu zalimnya, tapi lihat begitu Nabi sangat menjaga perasaan keluarga. Kata ulama, bab masalah ini nanti yang akan kita bahas, ini enggak hanya mencakup keluarga, tapi ini mencakup kita sesama muslimin, muslimat. Artinya bukan cuma karena ada ikatan darah kita harus jaga silaturahmi. Oh berarti kalau sama tetangga gak perlu. Oh kalau berarti sama teman majelis gak perlu. Oh kalau berarti saudara ketemu gede gak perlu. Ada gak saudara ketemu gede? Banyak nih, kita semua saudara ketemu. Ketemu karena agama, ketemu karena Islam. Apa begitu boleh? Kapan aja kita mau mutusin silaturahmi boleh? Enggak juga ternyata. Maka kata ulama ini dihukum am. Silaturahmi perlu kita jaga untuk merata. Karena kita berasal dari nenek moyang yang sama, jadi kita jaga tanggung jawab kita bersama. Nah, insyaallah mudah-mudahan ini kajian yang akan kita bahas berkenaan tentang bab ini menjadi penguat dan peneguh kita untuk kita menjadi orang yang senantiasa menjaga silaturahmi dan juga menjaga hak-haknya orang tua. Sama-sama kita awali dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardati wa qurbih wa thawabih wa husnul khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in. Al-bab ats-tsalits wa 'ishrun fi silatur rahim wa huququl walidain. Qala Allah ta'ala wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ay wattaqul arham an taqta'uha. وقال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم وقال تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Allah Subhanahu wa taala berfirman wattaqullah. Kita suruh takwa sama Allah. Dalam ayat ini wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kita saling meminta satu sama lain, ya, kita berdoa dengan nama Allah. Kita memohon selalu dengan nama Allah. Kalau kita punya doa, nama siapa yang kita sebut? Nama Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala bilang dialah Allah yang meminta satu sama lain dari kita untuk saling berhubungan. Tasaaluna bihi wal arham. Allah yang minta. Jadi ingat, tanamkan di dalam benakmu. Ini bukan soal gengsi. Ini bukan soal ego dan harga diri. Kalau kamu mau nyatuin silaturahmi karena siapa? Karena Allah. Kalau kamu mau nyambung silaturahmi karena orang, egonya nggak turun-turun, gengsinya nggak turun-turun, merasa benarnya dari apa yang setan sudah susupin di dalam hati kita nggak hilang-hilang. Tapi kalau tujuannya kita menyambung silaturahmi karena Allah, maka luntur ego, luntur emosi, luntur gengsi. Luntur. Karena kamu ini mau menjalin hubungan bukan karena siapa-siapa, tapi karena Allah. Karena Allah menyandingkan silaturahmi dengan takwa kepadanya. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Allah yang suruh kita. Jadi nyambung silaturahmi pesannya Allah, wattaqul arham. Bertakwalah kamu kepada siapa? Untuk jaga hubungan silaturahmi. Jangan sampai kamu yang menjadi pemutusnya. Artinya kalau kita pernah dijahatin, pernah dizalimin, sesakit apapun kita, jangan kita yang jadi pemutusnya. Jangan kita yang bilang udah cukup sampai di sini aja ya. Jangan datang lagi ya ke tempat saya ya. Kagak mau kenal lagi sama orang kayak model kamu. Gak mau tahu lagi sama orang model kamu, naudzubillah, sumpah kadang-kadang sampai bobok nama, sampai gue mati, jangan lo datengin gue. Ada tuh yang suka sumpah kayak gitu. Kalau gue mati jangan lihat mayat gue. Yang ngomong itu nyesel. Kenapa nyesel? Kamu kalau meninggal kamu butuh didatengin orang. Jangan sombong-sombong banget jadi orang. Jangan sombong-sombong banget apalagi sampai wasiat sama anak keturunan. No, musuh gue. Berani lo deketin dia, awas. Tenang mbak, musuh abak, musuh gue juga. Gitu. Emang begitu Islam ngajarin? Tenang Mi, musuh Umi, musuh aku juga. Kok idahnya gini? Mau belain keluarga? Boleh. Ente mau belain abak, boleh. Ente mau belain Umi, boleh. Siapa? Siapa yang berani ngehajar, menjatuhkan nama baik ayahmu? Samperin, datengin. Kamu sudah salah paham. Nama ayah saya di sini dicoreng. Lurusin. Siapa yang berani ngejelekin nama ibumu? Datengin. Bukan mutusin silaturahmi. Datengin. Kamu ngomong apa tentang ibu saya? Emang kamu tinggal sama ibu saya? Hah? Saya punya orang dulu, ibunya dicela-cela. Dia cerita sama saya, ibu saya dikata-katain Ustazah, sakit hati saya. Nah, tobaan ya pasti ente sakit hati, orang ente anaknya. Nah bilang, iya terus apa yang ente lakuin? Saya datengin dia Ustazah, terus ngapain? Saya tanya sama dia, emang kamu kenal ibu saya di mana? Emang kamu pernah jalan bareng sama ibu saya? Emang kamu pernah kenal ibu saya dari umur berapa? Saya tantangin dia Ustazah. Saya tanya dia balik.
kalau mau ngomong jelek, kamu kenalnya sama saya, jangan bawa-bawa emak saya. Kamu kalau mau ribut-ribut sama saya, jangan bawa emak bapak saya. Itu baru benar. Saya nggak mau cari ribut. Jangan seret orang yang nggak berkepentingan di sini. Apalagi orang tua saya. Kamu di situ datang bukan sebagai orang mencari keributan, meluruskan faham. Habis dari situ, gak usah kenal lagi sama dia. Itu bukan Islam. Siapa aja harkat martabat orang tua kita nggak boleh dijatuhin. Tapi bukan dengan kita memusuhi atau membenci. Datengin, klarifikasi. Ngomong apa ribut doang, nggak klarifikasi buat apa? Kamu ngejelekin bapak saya. Sini, emang kamu kenal bapak saya di mana? Kenal di mana? Bisa-bisanya ngatain bapak saya, dari mana kamu kenal bapak saya? Atas dasar apa kamu beri tuduhan itu pada bapak saya? Itu benar. Datengin orang ngatain ibu saya, atas dasar apa kamu tuduh ibu saya? Di mana letak kesalahan ibu saya? Itu baru benar. Tapi kalau menjadi pemicu, si ini pernah ngejelekin ibu saya, najis gue mah kenal sama dia. Najis gue mah kenal sama dia. Ente nyelesain apa? Nama umi ente juga gak bagus gara-gara begitu. Yang bagus itu ente datengin, benerin. Tunjukin kalau kamu anaknya. Tunjukin kalau kamu gak rela nama ibumu dicoret-coret, dicoreng-coreng. Tunjukin. Bukannya ngomong di belakang, memicu keributan selanjutnya. Itu bukan solusi. Datengin, klarifikasi. Agama ini agama tabayun. Dibutuhkan klarifikasi. Kalau kamu percaya dengan berita instan, itu menandakan tandanya apa? Tandanya kita ini mirip sama orang munafik. Orang munafik tuh nggak seneng nanya klarifikasi. Orang munafik itu senengnya langsung percaya dengan berita yang disampaikan tanpa perlu kebenarannya. Nggak butuh, dia nggak butuh kebenaran. Yang dia butuh cuma menuhin emosi yang ada di hati. Si ini ngomong begini sama lu. Sialan bener. Ternyata panas. Si ini ngomong panas, ente tabayun enggak. Cari tahu, padahal mungkin yang lagi diomongin nih, lagi tidur di rumahnya nggak tahu apa-apa, ente udah kebakaran jenggot, badan udah panas, dada menggebu-gebu, yang girang si pengadu domba. Yang girang si pengadu domba, Masya Allah. Makanya hati-hati, kan udah dibilang tukang adu domba tuh kalau dia tobat sama Allah atas dosanya, lalu dia wafat dari tobatnya, dia orang yang masuk surga paling terakhir. Kalaupun Allah terima tobatnya, dia masuk surga paling terakhir. Berarti kalau surga terakhir, orang yang udah dicemplungin dulu ke api neraka, diseksa, akhirnya kan dia bakal masuk ke dalam surga. Orang-orang Islam itu kan terakhir banget, bayangin namam ditunggu sama Allah. Enggak, ente gak boleh masuk dulu, ntar sampai semua orang penghuni surga udah masuk, ente baru masuk. Makanya hati-hati dalam mindah-mindahin omongan, nganter-nganterin omongan, dan jangan menjadi orang yang begitu bodoh percaya dengan berita yang belum tentu ada kebenarannya. Takwa kepada Allah disandingkan dengan silaturahmi. Artinya kalau ada dari kita mengaku bertakwa tapi justru memutuskan silaturahmi, ada yang tidak beres dengan takwanya. Ada yang enggak sempurna dengan takwanya. Nah, di sini kita harus paham biar kita enggak salah dalam menyikapi setiap sikap yang kita buat. Aneh salah nih begini, Islam enggak menyetujui, Islam enggak sesuai. Nah, kita rubah dengan apa yang Allah tuntun dan Rasulullah tuntun. Wa qala ta'ala fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Ayat ini, apakah kiranya kamu itu mengira jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan? Ayat ini turun untuk orang munafik. Allah menegur orang-orang munafik.
Hei kamu orang-orang munafik, kata Allah, emang kamu kira kalau seandainya kamu berkuasa, kamu dengan mudahnya bisa bikin kerusakan di muka bumi ini? Dan kamu dengan mudahnya bisa mutusin silaturahmi semau kamu? Kalau ada orang yang sejalan sama kamu, kamu iyahin, gak sejalan, putus. Ada orang sepaham sama kamu, gak sepaham, depak. Oh ini orang gak sejalan sama saya, tinggalin. Saya butuhnya sama orang yang sejalan aja. Kata Allah menyindir orang-orang munafik. Yang begitu ciri-cirinya orang munafik. Hei kamu orang-orang munafik, emang kalau kamu punya kekuasaan, kamu dikasih kekuasaan sama Allah, lalu kemudian dengan sesuka hatimu kau membuat kerusakan di muka bumi ini dengan mutusin silaturahmi semau yang kamu mau? Kamu siapa, kata Allah? Kamu diciptain bukan untuk itu, kata Allah. Kamu kuciptakan di muka bumi ini bukan dengan semaunya kamu. Bebas berbuat kerusakan, artinya berbuat kebatilan. Di antara kebatilan yang disisipkan sama Allah, wa tuqatti'u arhamakum, mutusin tali silaturahmi semaunya. Kata Allah, kamu siapa? Allah pertegas, ulaikal ladzina la'anahumullah. Kamu mau tahu, kata Allah, mereka itu siapa? Mereka adalah orang-orang yang aku laknat, kata Allah. Bukan dengan kekuasaan kamu bebas menentukan siapa pengikutmu, siapa yang bukan pengikutmu. Bebas kamu menentukan siapa orang yang saya mau sambung, siapa yang saya nggak mau sambung. Bahkan sekelas Nabi yang berkata, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Nabi, kelasnya Nabi siapa yang unggulin? Nggak ada. Beliau yang bilang, saya nih pemimpinnya anak turunan Adam, tapi saya nggak sombong. Kadang-kadang kita baru dikasih kekuasaan sedikit, dongak udah jalannya. Dongak, tuh ibu jalan dongak. Dongak jalan. Sombong bener, udah kayak yang gak bisa diajak omong. Kalau orang gak sesuai dengan dirinya, tinggalin, lewatin. Kata Allah mereka, ayat ini turun untuk orang munafik, tapi kata ulama, minhum Imam Qurtubi, minhum para a'immah tafasir yang lainnya bilang, ayat itu nggak bisa dihukum turun di zaman Nabi doang, karena Quran nggak turun cuma untuk mereka, tapi turun untuk kita juga. Jadi kalau ada orang bilang, Ustazah itu kan ayat bukan turunnya untuk kita, bukan nyinggung kita, turunnya untuk orang-orang munafik zaman Rasul. Kata ulama, ayat itu turun gak cuma untuk orang di zaman Rasul, itu hanya proses. Tapi yang bisa belajar dan memetik hikmahnya ya kita sampai sekarang, karena Quran itu sampai akhir kiamat bakal terus dipelajari orang-orang yang mempelajarinya. Jadi bukan cuma untuk mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala bilang, wa tuqatti'u arhamakum ulaika la'anahumullah. Mereka itu orang-orang yang dilaknat Allah dan ditulikan telinganya. Karena biasanya orang kayak gitu tuh, sudahlah dia dilaknat Allah, dia masih enggak sadar kalau dirinya salah. Dia masih nganggap dirinya benar. Dia nganggap sikapnya yang dia ambil itu benar. Makanya kenapa dulu sahabat, ibu binti rahmati Allah, kalau mereka menghadapi satu situasi dalam hidup, mereka tuh nggak serta-merta mutusin berdasarkan maunya dia. Dia datangin Rasul, Rasul, saya begini, saya punya masalah sama keluarga saya. Apakah baik jika aku bersikap begini? Apakah boleh jika aku bersikap begini? Sahabat dulu begitu. Nah kalau kita sekarang Ustazah sama siapa? Nabi nggak ada, ulama. Kamu punya masalah, bertanyalah kepada yang bijak. Punya masalah, bukan memutuskan berdasarkan hawa, hawa dan egonya kita. Bahkan ulama pun butuh ulama lagi untuk memecahkan masalahnya. Lalu kalau kita menganggap udah itu si aneh nggak butuh saran. Ane udah tahu yang baik buat diri ane apa. Kata, iya orang-orang yang begitu asammahum
Allah bikin tuli telinganya, wa a'ma absarahum, Allah bikin buta matanya. Nah, enggak bakal ngelihat kebenaran. Dikasih tahu dibilangin buta, kupingnya enggak mau dengar, bodoh amat. Bodoh amat, dikasih tahu bodoh amat, dikasih tahu ditunjukin ini loh yang benar begini, bodoh amat. Dikasih peringatan-peringatan, bodoh amat. Jawaban bodoh. Iya, ternyata Allah juga yang bikin telinganya tuli dan matanya dibikin buta. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Allah Ta'ala, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ardi. Ulaika la'ahum la'nat wa lahum su'ud dar. Orang-orang yang melanggar perjanjiannya antara dirinya dengan Allah, orang-orang yang melanggar sumpahnya di hadapan Allah, sesudah dia berjanji mau jadi, sesudah dia yakin bahwa dirinya akan beriman kepada Allah, mereka, kata Allah, Allah menyinggung, mereka itu memutuskan apa yang diperintahkan Allah, mutusin kepada yang dia mau, nyambung kepada yang dia mau. Wa yaqta'una ma amara Allah bih, mereka mutusin tali kepada orang yang Allah perintahin sambung, dan mereka menyambung tali kepada orang yang Allah suruh putus. Allah suruh putusin orang kafir, yang jahat, yang zalim, yang fajir, jangan kau bela, jangan kau ini. Dia malah nyambung sama yang enoh, sama yang punya kekerabatan musuhan, punya sambungan musuhan. Ada ayat, ini ayat ngingetin kita banget. Berapa banyak fasadul ummah, kata ulama, umat menjadi rusak karena pemicunya mereka salah jalan. Akhirnya mereka mutusin silaturahmi kepada sesama yang sepatutnya justru silaturahmi kepada kita ini harus tersambung. Mereka mutusin yang wajib, mereka sambung yang enggak disuruh. Sama orang-orang kafir dia malah bersohib, sama orang-orang kafir dia malah berteman, sama orang-orang fasik dia malah bergaul. Saudaranya dimusuhin, saudaranya seagama dihina, saudaranya seagama ataupun saudara terutama sedarah dicaci, dimaki. Ya Allah, kita udah ngelewatin tuh fase kemarin, jangan ngulangin lagi. Jangan ketemu lagi masa-masa yang demikian itu. Ya. Umat Islam saling menuding hanya karena sepihak membela yang tak perlu dibela. Jaga. Ini bukan saya ngomong, ini Allah yang bilang. Wa yaqta'una ma amara Allah bih wa yusal. Mereka menyambung, kata Allah. Wa yufsiduna fil ard. Kesalahan ini kemudian berlanjut apa? Mereka menjadi membuat kerusakan di bumi. Karena kesalahan itu, mutusin kepada yang semestinya disambung, nyambung kepada yang enggak seharusnya nyambung. Apa yang terjadi dampaknya? Mereka membuat kerusakan di muka bumi ini. Fasad, keburukan terjadi. Allah pertegas, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang demikian itu, yang mutusin sama yang harus disambung, yang ingkar janjinya sama Allah. Waktu kita ngucap dulu, alastu birabbikum, Allah waktu kita semua diciptain di alamul arwah, Allah berseru sama kita, alastu birabbikum. Ini semua makhluk nih, semua yang diciptain, Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Semuanya serentak, bahkan yang masih ada di tulang sulbinya orang tuanya, semuanya jawab bala syahidna. Iya Rabb, kami bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau adalah Tuhan kami. Lalu saat mereka lahir ke muka bumi,
mereka membuat kerusakan, kebatilan, kefasikan, ketemu orang tuanya yang Nasrani, yang tidak Muslim, sehingga mereka semua akhirnya ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, dan beragama Hindu, dan kita alhamdulillah diberi agama Islam. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Itu janji. Janji kita pernah kita ikrarkan sama Allah bahwa kita bersaksi bahwa sungguh Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Kami akan menjalankan perintah-Mu ya Allah. Kami akan membela Rasul-Mu Muhammad ya Allah. Bahkan semua para nabi waktu mau dilantik jadi nabi, diminta sumpahnya dulu sama Allah. Janji kamu, kalau kamu hidup sampai zamannya Muhammad, kamu akan jadi pembelanya Muhammad. Iya, aku berjanji. Kalau aku hidup sampai Muhammad hidup, Muhammad diutus dan aku masih hidup, aku akan jadi pembelanya Muhammad. Tidak ada satu nabi yang dilantik kecuali mereka sudah diminta perjanjian dan sumpahnya kalau mereka bakal jadi pembelanya Nabi Muhammad SAW. Nabi kita semua pernah dijanjiin sama Allah, diikrarkan sama Allah, diminta sumpahnya. Makanya kalau orang yang mau tobat, begitu hatinya tulus mau tobat, diketuk sedikit aja jalan taubatnya, jalan benernya kebukanya mudah, bukan main. Jalannya benar-benar baik karena emang di dasaran hati kita orang baik. Lalu apa yang bikin kita mau benar kok susah? Padahal diingetin berulang, diajakin benar berulang, diajakin tobat berulang, tapi susah. Karena kita belum benar-benar mau benar. Karena kita belum benar-benar mau tobat. Karena kita benar-benar belum mau kembali pada ikrar kita yang pertama. Kita mau benar, tapi yang kita mau dulu. Bukan yang Allah mau. Tapi kalau orang yang benar-benar dirinya mau benar, dia hanya akan mengikut pada yang Allah mau, bukan yang dia mau. Kita sadar ataupun tidak, kadang-kadang kita dalam bersyariat kita ngikut yang kita mau. Kalau yang kita belum serak, entar dulu deh, yang itu entar dulu. Ini belum siap, belum sanggup. Padahal kesiapan, kesanggupan itu bukan kamu yang menilai. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang sudah mengklaim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak pernah memaksakan satu jiwa kecuali dengan batas kemampuannya. Termasuk kita semua hamba-hambanya. Enggak ada perintah yang Allah turunkan untuk kita kalau kitanya enggak mampu, enggak ada. Semuanya yang Allah perintahkan hakikatnya kita mampu jalani. Yang bikin itu tidak terrealisasikan oleh kita, diri kita sendiri. Karena kitanya enggak mau. Makanya Allah pertegas, orang-orang yang demikian itu udah dilaknat, dibutakan, kemudian lagi mereka menjadi perusak muka bumi karena mereka seperti benalu yang ada di muka bumi ini. Mereka yang bikin orang terpengaruh pada sifat buruknya mereka dan lain sebagainya. Makanya itu hati-hati. Kenapa berteman itu disebut innal garina bil garini yaktadi. Orang dekat al-jalis janis, kata Habib Ali bilang. Orang teman dekat kita, teman duduk kita bakal menyerupai dia. Al-jalis janis. Di mana ente sering duduk sama dia, di situ gaya ente bakal menyerupai dia. Sama siapa ente berteman, di situ ente bakal kebaur dan berteman dengan cara itu pula ente akan hidup. Al-mar'u ala dini khalilih. Kata Nabi, seseorang tergantung dengan agama sahabatnya, agama temannya. Kalau temannya punya agama kuat, temannya kan ikut agamanya kuat. Temannya punya agama setengah-setengah, ngikut juga dia jadi orang yang setengah-setengah. Dan lihat dampaknya dari pergaulan. Kamu salah teman, salah gaul, kamu bakal ikut menjadi orang yang merusak muka bumi ini. Salah teman, salah gaul, salah duduk, kamu bakal jadi orang yang bisa jadi berpotensi perusak di muka bumi ini. Dan Allah pertegas, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang begitu udah dilaknat, udah ditegesin, tambahannya apa? Kata Allah, mereka itu orang-orang yang rugi. Mereka orang-orang rugi.
Masya Allah. Wa akhraj Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala khalaqal khalqa idza farigha minhum qamatur rahim faqalat hadha maqamul a'idu bika minal qati'ah qala na'am ama tardina an asala man wasalak wa aqta' man qata'ak qalat bala qala fadhaka lak thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u ma tayassara in syi'tum fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa taqta'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa'asammahum wa a'ma absarahum. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk. Setelah selesai menciptakan makhluk, berdirilah hubungan sanak famili dari antara mereka. Sanak famili berdiri. Yang bersaudara, yang ada hubungan darah, sanak famili dari mereka semuanya berdiri. Kemudian yang sanak famili ini berkata, di sini saatnya orang-orang meminta perlindungan kepadamu ya Allah dari putusnya hubungan silaturahmi. Nih, bayangin dulu kita waktu diciptain, kita nih bersanak saudara, mereka semua sendiri yang bilang, kita nih di sini di saat orang-orang meminta perlindungan sama Allah. Perlindungan apa? Jangan sampai ada dari kita yang mutus hubungan silaturahmi. Dipertegas sama Allah. Iya. Kita di sini pengen menyambung, nggak mau mutusin silaturahmi. Pengen jadi orang yang saling dekat dengan sesama kerabat. Pengen jadi orang yang saling kuat hubungannya antara sama kerabat. Iya, maka di situ Allah berfirman, iya. Di sini kamu diminta untuk saling silaturahmi. Kamu diminta untuk saling menyambung silaturahmi. Di sini tempatnya kata Allah. Tidakkah kata Allah kamu merasa puas? Ama tardin kata Allah. An asal ma wasalak. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu enggak merasa puas jika aku menghubungkan diriku dengan orang yang menghubungkan dirinya denganmu? Bayangin. Aku Allah akan menyambung hubungan dengan orang yang menyambung hubungannya antara kamu. Siapa dari kita yang nyambung silaturahmi? Allah yang nyambung dirinya dengan kita. Kata Allah, kamu enggak redho? Saya bakal sambungin diri saya sama kamu kalau kamu nyambungin antara kamu. Saya bakal nyambungin diri. Mahadzan ni'matul uzma. Ini nikmat yang sangat agung. Allah mau nyambung sama kita kalau kita nyambung sama yang kita ditanggungjawabkan untuk menyambungkan diri terhadap mereka. Kepada siapapun berarti. Jadi gimahnya, kalau kamu nanya kenapa saya harus jaga silaturahmi saya sama fulan, padahal dia ngeselin, dia ngenekin, nyakitin, ngezalimin saya, jahat sama saya, bukan main. Kenapa saya harus ngejaga? Balasannya, Allah mau nyambungin dirinya sama kamu. Balasannya Allah mau nyambungin dirinya sama kamu. Dan Allah kemudian bilang, wa aqta' man qata'ak. Tidakkah kamu merasa puas kata Allah jika aku memutuskan hubungan orang yang memutuskan hubungan antara sesama kamu? Artinya kalau ada dari kita yang mutusin silaturahmi, kamu gak lagi mutusin diri kamu sama orang itu, kamu lagi mutusin diri kamu sama Allah. Kamu lagi mutusin tali hubunganmu dengan Allah. Maka di sini jaga. Qalat bala, iya Rabb, benar. Fadzakalak. Mereka semua nih yang sanak family, kala itu betul ya Allah, betul. Memang sepatutnya kami ini menyambung. Memang sepatutnya kami ini menjaga. Kami puas ya Allah bahwa dengan menyambung silaturahmi adalah sebetulnya menyambung diri kami denganmu. Kami puas ya Allah. Ya dengan jika kami memutuskan hubungan dengan sesama kami, hakikatnya kami memutuskan hubungan denganmu. Ini hadis ancaman beserta
nikmat. Ada nikmatnya. Kamu nggak usah kecewa. Kenapa saya harus baik sama orang yang jahat sama saya? Nggak usah kecewa. Kenapa saya harus berlaku baik sama orang yang udah zalim sama saya? Kenapa saya harus berlaku baik kepada orang yang udah diemin saya tahunan? Kenapa saya harus baik sama orang yang selama ini udah begitu jahat sama saya, ngatain saya, ngomongin saya, zalimin saya? Kenapa saya harus seperti mereka? Kenapa saya harus baik sama mereka? Karena kamu mau nyambung hubunganmu sama Allah. Mau nyambung hubungan sama Allah, bukan hubungan sama yang lain. Dan resikonya kita yang mutusin hubungan berlama-lama, gak ada kabar, gak ngehubungin, musuh, saling berpelengos, gak tegur sapa, yang kayak tadi gitu yang ngomong, ngelihat kayak kagak lihat. Ya, orang sampai mau nyapa dipelengosin, dilewatin, gak lihat. Kenapa kita harus waspada akan hal tersebut? Karena sejatinya kamu gak mutusin diri sama orang itu, tapi kamu mutusin diri sama Allah. Maka dari itu ayat ini, dari hadis ini Rasulullah kemudian mengutip ayat yang sudah tadi kita bahas, yaitu bunyinya fahal asaitum an tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Itu ayat surat Muhammad ayat 22 sampai ayat 23. Ya, tentang apakah kamu ngira kalau kamu berkuasa berarti kamu bebas membuat kerusakan di muka bumi, mutusin kekeluargaan. Nah, ayat yang tadi sudah kita terangkan. Nah, ini kemudian Nabi SAW mengutip ayat tersebut. Kemudian selanjutnya wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihul isnad an Abi Bakar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ajdar ay ahaqu an yu'ajjil Allah li sahibihi al-'uqubah fid dunya ma yadkhilu lahu fil akhirah wal baghi wa qati'atur rahim wasyikhan la yadkhulul jannah qati'. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini derajatnya hasan sahih, juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Imamul Hakim. Sahih dalam sanadnya dikatakan dari Abi Bakar. Ya. An Abi Bakar radhiyallahu anhu qala. Abi Bakar radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sebuah dosa yang lebih besar atau lebih buruk di dunia itu melebihi dosanya mutusin hubungan silaturahmi. Nggak ada dosa yang lebih buruk, lebih parah. Nah, artinya lebih buruk, lebih parah di sini Allah lebih layak mempercepat balasan di dunia dan disembunyikan balasannya nanti di akhirat. Dari apa tuh semua? Dari sifat-sifat apa disebut? Dari sifat menganiaya, dari sifat mutusin hubungan. Artinya enggak ada kata Nabi dosa yang lebih fatal, lebih teruk, lebih buruk daripada dosa tersebut. Allah akan percepat balasannya di dunia. Dan Allah akan simpan balasan itu di akhirat nanti. Untuk kapan? Disimpan sama Allah. Lebih besar lagi dosanya di akhirat nanti. Untuk siapa mereka? Disimpan nama Allah untuk pelakunya di akhirat, al-baghi, penganiaya dan pemutus silaturahmi. Nasallallahu salam wal afiyah. Jagain diri kita dari sifat-sifat yang enggak semestinya. Al-Imam Syekhan, berarti Imam Bukhari Muslim, beliau mengatakan la yadkhulul jannah qati'. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, tidak akan masuk ke dalam surga seorang yang mutusin silaturahmi, qati', mutusin hubungan sanak family. Qati', la yadkhulul jannah. Artinya ini jelas, la yadkhulul jannah.
Gak masuk surga. Dalam hadis ini gak dijelasin sama Nabi man asah, man ghad. Yang benar mana, yang salah mana enggak. Kalaupun yang benar, dia tetap dengan kebenarannya dan memutuskan silaturahminya, dia sama. Benar nih, kita yang dijahatin, kita yang zalimin, kita yang disakitin, kita yang diambil haknya, kita yang semestinya disambangin, kita yang mestinya itu ternyata subhanallah, dia bilang gak ngaruh mau kamu yang benar atau kamu yang salah. Setiap masalah tuh ada akarnya. Makanya kalau punya masalah yang dibahas akarnya masalah. Di mana letak masalahnya? Oh itu, jangan kemana-mana. Kebanyakan dari kita punya masalah, masalahnya udah bingung nih. Ketimbun. Dari yang ini pegel belum kelar, udah pegel lagi sama yang ini. Sama yang ini belum kelar, udah pegel lagi sama yang ini. Numpuk sampai ditanya. Jadi intinya masalah, aduh ruwet Ustazah, panjang banget soalnya. Kita mau cerita juga bingung dari mana. Ternyata tuh bukan ruwet, emang akar masalahnya justru nggak diurusin, yang diurusin perintelannya. Namanya orang hidup punya masalah, nggak punya masalah. Tapi kalau punya masalah tuh disikapi dengan bijak, disikapi dengan baik, tapi jangan sampai mutusin silaturahmi. Sekalipun kita yang dizalimin maupun kita yang benar, tidak ada izin dari Allah boleh mutusin silaturahmi, enggak ada. Enggak mutusin silaturahmi. Dijaga hubungan kita antara sesama. Makanya Bu, ini kan orang Betawi nih, orang Betawi itu maaf gengsinya gede. Maaf ya, gengsinya gede. Nggak menyangkut orang Betawi juga, orang daerah juga sama. Kadang-kadang ya. Cuman berhubung karena saya di Betawi, jadi saya ngomong gede gengsinya. Contoh. Kalau nyambangin urusan datengin ke rumah, gua kan yang tua, lo yang muda, lo dong datengin gua. Gitu ya. Emang sih kalau akhlak yang tua disambangin, yang muda makanya biar tahu diri, sambangin yang tua. Yang tua jadi orang jangan gengsi-gengsi amat. Emang kalau yang rumahnya yang tua kudu didatengin, berarti yang tua nggak datengin yang muda? Berarti yang tua nggak perlu nginjek rumahnya yang muda? Hah? Ayo, ulama bilang, hei kalian manusia, kamu kalau datang ke rumah saudaramu yang tua, kamu ke sana ngambil berkah. Hai kamu yang merasa dirinya tua, datengin ke rumah yang muda, kamu itu lagi ngabagiin berkah. Jadi jangan pelit sama berkah. Yang muda ngalap berkah, yang tua bagi-bagi berkah. Jadi ibaratnya nih saya kasih contoh sama ibu-ibu. Saya punya keluarga. Abah saya lebih tua daripada guru saya, Habib Nagib. Habib Nagib itu pangkatnya bedanya selisih hampir 7 tahun sama ayah saya, 8 tahun. Kalau lebaran, yang datang siapa duluan? Hah? Yang datang siapa duluan? Abah saya datengin beliau duluan. Abah saya datengin beliau duluan. Beliau datangnya pasti siang ke rumah saya. Abah saya ke rumah beliau duluan. Kalau cium tangan, abah saya cium tangan dia cium tangan abah saya. Waktu ditanya sama orang, kenapa begitu? Ayah saya jawab, innahu dzu ilm, karena beliau ilmunya lebih daripada saya. Habib Nagib ulama, guru, punya murid banyak,
kebetulan ayah saya enggak. Beliau menyikapi, saya menghargainya bukan karena kamu adik. Karena kalau ngomongin adik kamu nggak bisa, hukumnya nggak ketemu. Tapi kalau lebaran abah saya datang ke rumah dia dulu. Kelar terakhir baru beliau yang datang ke rumah abah saya. Apakah itu menjadi perdebatan? Ternyata itu banyak menjadi perdebatan di kalangan kita. Soal perkara datangin, nyambangin rumah orang. Datang mah datang aja. Silaturahmi mah silaturahmi aja. Kalau yang kecil biar punya kesadaran, sebelum disuruh datengin yang tua. Yang tua juga kalau nggak didatengin jangan berasa saudara dia aja belum datengin gua, ngapain gua repot-repot datengin dia. Yang tua ngasih contoh ke yang kecil, ya. Datang ke yang kecil ngomong, nih gua udah datang nih ke rumah lo datang dah ke rumah gua. Kan ngomong begitu enak. Mampir deh situ, datang gitu. Yang kecil tahu diri, datang ke rumah kakak. Yang kakak datang ke rumah adik. Buat apa datangin ke rumah adik? Bagi-bagi rahmat. Adik datang ngambil berkah, kakak datang bagi-bagi berkah dan rahmat. Makanya pahamin deh hadisnya Nabi. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaggir kabirana. Ingat hadis Nabi ini. Maaf, tidak termasuk bagian dari golongan saya yang gak sayangin yang muda, gak hormatin yang tua. Kenapa Nabi gak balik hadisnya? Kenapa Nabi gak puter aja? Kok malah yang sayangin muda dulu? Kan mestinya hormatin tua dulu dong. Tapi kok ngomongnya sayangin yang muda dulu? Karena Nabi kepengen yang tua itu jadi contoh. Kita pengen dihormatin, pengen disanjung, pengen disambang, pengen di uluk-uluk dihormatin. Jadikan dirimu layak untuk dihormati, kamu sebagai panutannya umat, sebagai panutannya keluarga. Karena konteks hadisnya laisa minna man lam yarham. Tidak termasuk bagian golonganku yang tidak sayang sama yang muda, nggak hormat sama yang tua. Kalau yang tua sayang sama yang muda, otomatis yang muda respect sama yang tua. Otomatis. Yang muda dapat perlakuan welcome sama yang tua, seneng bukan main. Senang bukan main. Dan itu biasakan kita menghamati, oh iya ternyata nih kalau urusan soal silaturahmi jangan ngomongin gengsi. Jangan ngomongin gengsi, gengsinya buang jauh-jauh dari kepala kita. Karena kita cuma mau ngikutin ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan lanjut pembahasan kita di pertemuan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bimbing kita selalu ya menjadi hamba-hambanya yang pandai bermuamalah dengan muamalah yang sebaik-baiknya, muamalah yang dicintai Allah, muamalah yang dicintai Rasulullah. Kita kalau yang kita lebih tua mudah-mudahan biar bisa menjadi contoh kepada yang muda, dan mudah-mudahan yang muda juga biar pada tahu diri, biar bisa menghargai yang lebih tua. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk saya pribadi dan juga insyaallah untuk semuanya yang hadir. Saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah banyak mendoakan saya selama saya kurang sehat. Tidak ada yang bisa saya balas kecuali segenap doa juga yang bisa saya untaikan untuk kalian. Mudah-mudahan Allah selalu memelihara kalian semua, menjaga kalian semua, menguatkan dan meneguhkan langkah-langkah kalian semua. Untuk kita insyaallah bisa selalu terpelihara dan terjaga, ya insyaallah selalu berada dalam naungan Allah dan naungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau pesan hadrah jangan ditinggal, biar bagaimana juga kita lihat fitnah akhir zaman makin kesini makin masya Allah bukan main, luar biasa.
entah itu dari bencana, wabah, musibah dan lain sebagainya. Intinya niatnya kita baca hadrah selain kita menjaga diri kita dari segala wabah musibah, kita juga berharap Allah menjaga kita dari musibatul uzma, musibah yang paling berat nanti yaitu di padang mahsyar. Kita minta keselamatan sama Allah, tempatnya bukan di sana tapi di sini. Dari sekarang kita masih dikasih kesempatan sama Allah, minta sama Allah. Walaupun fitnah akhir zaman terus merajalela, tapi insya Allah kita terus berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadrah jangan ditinggal, mudah-mudahan kita selalu tertuntun, terbimbing ya, insya Allah menjadi orang-orang yang terus bisa istiqamah di dalam majelis hadrah. Mari kita bacakan suratul Fatihah binniyatus syifa. Banyak yang menitip doa pada saya, terkhusus yang sakit, yaitu Al-Habib Abdul Qadir Syarif bin Muhammad Al-Haddad dan Al-Habib Muhsin bin Muhammad Al-Haddad, dan juga untuk saudari Kanza, dan juga untuk Bapak Luki Pramudia ya, bin Edi Lugondo yang sedang sakit. Mereka semua insyaallah yang berada di rumah sakit maupun yang akan menjalankan operasi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kesembuhan, kesehatan zahiran wa batinan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas adhibil bas anta syafi wa afiyantal ma'afi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Ya kafi ya wafi ya hamid ya majid irfa' anna wa anhum kulla ta'bin syadid واكفنا واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلها نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. أسألك أن تكفينا وتكفيهم من شر كل ذي شر إنك أنت الله خالق الأكبر. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh jamaah yang selama ini membantu terlaksananya pembangunan majelis taklim kita. Doakan dari yang tersisa mudah-mudahan segera rampung. Insyaallah mudah-mudahan Allah yujazikum bi ahsanil jaza. Mudah-mudahan tempat ini menjadi wadah kebaikan, wadahnya orang-orang yang ingin mengambil kemanfaatan. Insyaallah semua dari yang sudah membantu mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlipat ganda. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.